Berikut adalah transkrip lengkap narasi tersebut dalam bentuk paragraf sederhana tanpa menghilangkan kata-kata. Gerbang di Yerusalem ini sudah tertutup rapat selama hampir 500 tahun. Letaknya persis di tembok bagian timur kota tua. Menghadap langsung ke Bukit Zaitun. Dan menurut tiga agama besar dunia, apa yang terjadi pada gerbang ini akan menjadi sinyal berakhirnya dunia seperti yang kita kenal. Dan saat ini sesuatu sedang berubah. Tanah di sekitarnya bergeser, batu-batunya bergerak, dan orang-orang yang paling memahami tempat ini tidak lagi tinggal diam. Inilah gerbang emas atau disebut juga gerbang timur dalam bahasa Ibrani Syarakamim Pintram. Dan gerbang ini menyimpan kisah utuh yang belum banyak orang dengar. Mari kita mulai dari fakta yang terlihat saat ini. Gerbang yang kita lihat sekarang dibangun sekitar abad ke-6 atau ke-7. Beberapa sejarawan bilang ini dibangun oleh Romawi Timur, Bizantium. Yang lain berpendapat ini dibangun di atas struktur yang jauh lebih tua. Kemungkinan gerbang dari zaman Bait Suci kedua. Masa ketika Yesus dari Nazaret berjalan di jalanan ini, usia persis batu fondasi di bawah bangunan sekarang masih diperdebatkan. Tapi beberapa batu bagian bawah diperkirakan berasal dari zaman Raja Herodes Agung sekitar abad pertama sebelum Masehi. Ini penting karena nubuat yang melekat pada gerbang ini bukan puisi spiritual abstrak, tapi sangat spesifik. Menyebut arah, menyebut bukit, menyebut waktu. Dalam kitab Yehel pasal 44 tertulis, pintu gerbang tempat kudus yang di sebelah timur itu harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu ia harus tetap tertutup. Itu dulu sekira 2600 tahun lalu. Lalu dalam perjanjian baru, Injil Matius menggambarkan Yesus memasuki Yerusalem dari timur dari arah Bukit Zaitun melalui apa yang diyakini banyak cendekiawan sebagai gerbang pendahulu dari gerbang ini. Dan dalam kitab Wahyu ada penglihatan tentang sosok yang kembali memasuki kota suci dari timur. Dalam tradisi Islam, gerbang ini juga sakral. Bab Al-Habi begitu kadang disebut terkait dalam beberapa teks dengan hari kiamat. Gagasan bahwa gerbang ini terhubung dengan momen kembalinya yang ilahi tidak eksklusif milik satu iman, tiga agama, satu gerbang. Nubu era sama. Nah, disinilah ceritanya jadi rumit. Pada tahun 1541, Sultan Ottoman Sulaiman yang Agung memerintahkan gerbang ini ditutup rapat. Dua lengkungannya ditembok penuh dengan batu dan mortar. Dan kemudian ini bagian yang sering dilupakan, ia memerintahkan pemakaman Muslim dibangun tepat di depannya. Kenapa seorang penguasa kuat menutup gerbang lalu menaruh kuburan di depannya? Jawabannya membawa kita ke dunia hitung-hitungan politik, ketakutan agama, dan arsitektur strategis yang pengaruhnya terasa hingga kini. Karena gerbang itu tidak diam dan kuburan itu tak pernah sunyi. Sulaiman yang Agung bukanlah orang yang percaya tahayo. Dia salah satu penguasa terkuat dalam sejarah. Di puncak kekuasaannya, Kekaisaran Ottoman membentang dari Hungaria hingga Teluk Persia. Dia memimpin pasukan. Dia menyusun ulang hukum. Dia membangun masjid yang masih berdiri. Ini adalah pria yang membuat keputusan penuh perhitungan. Jadi saat dia menutup gerbang emas tahun 1541 itu bukan kebetulan, bukan karena malas, bukan sekadar proyek bangunan, itu tindakan terencana dan alasan dibaliknya menunjukkan betapa seriusnya bahkan penguasa sekuler pun menanggapi nubuat yang melekat di tempat ini. Ini yang tercatat dalam sejarah Sulaiman mendengar nubu Yahudi tentang Mesias Yahudi yang akan memasuki Yerusalem melalui gerbang timur. Beberapa catatan menyebut penasihatnya langsung berkata, jika Mesias dinubuatkan lewat gerbang ini, maka tutuplah gerbang itu. Buat mustahil secara fisik. Hentikan nubuat itu terjadi di masa kekuasaanmu di kotamu. Itu logika politik. Tutup pintu, blokir jalan masuk. Selesai. Tapi Sulaiman melangkah lebih jauh. Dia tak cuma menutup gerbang dengan batu. Dia memerintahkan pembangunan kuburan Muslim tepat di depan pintu masuk yang tersegel. Detail ini bukan sekadar hiasan, ini strategis. Dalam hukum agama Yahudi, seorang Kohen, imam keturunan Harun dilarang memasuki area pemakaman. Hukum kesucian ritual sangat ketat. Jika Mesias dinubuatkan berasal dari garis imam, maka menaruh kuburan di jalur masuk gerbang menciptakan penghalang agama. Bukan cuma fisik, tapi spiritual. Dukan Pong sama. Percaya nubuat atau tidak, tingkat perencanaan ini memberitahu kita satu hal penting. Penguasa saat itu menganggap serius teks-teks kuno ini sampai-sampai mereka membangun arsitektur di sekitarnya untuk menggagalkannya. Sekarang lompat cepat hampir abad. Kuburan masih ada, gerbang masih tertutup, tapi inilah yang berubah.
Tanah di depan gerbang timur bergeser. Peneliti dan insinyur struktur yang mempelajari situs ini dalam beberapa tahun terakhir mencatat pergerakan pada batu. Lengkungan yang tersegel yang berdiri tak terganggu selama ratusan tahun menunjukkan tanda-tanda tekanan. Mentor Arbitrary Tag. Tembok di sekitarnya mengalami tekanan bawah permukaan. Menurut ahli geologi, ini bukan kabar angin. Ini terdokumentasi dan ini memunculkan pertanyaan yang sekaligus ilmiah dan meresahkan. Apa yang ada di bawah gerbang timur? Apa yang bergerak? Dan apakah itu terhubungan dengan Sesuade, Turkaber, Desena, Julem, Sulaiman Memory Parinta? Tanah di bawah Yerusalem menyimpan rahasia yang baru mulai terungkap oleh arkeologi modern. Jika kisah ini membuka wawasanmu, pastikan subscribe karena apa yang selanjutnya mengubah segalanya. Kebanyakan orang mengira mereka tahu nubuat seputar Yerusalem. Garis besarnya akhir zaman kembalinya Mesias pertempuran terakhir. Tapi yang jarang dilakukan adalah membaca bahasa spesifiknya. Detail tepatnya karena saat itu dilakukan saat benar-benar membaca apa yang ditulis ribuan tahun lalu. Tingkat kehususan geografis dan arsitekturalnya jadi sesuatu yang sulit diabaikan. Marik Seremoni. Dalam Yehel pasal 43, Nabi mendapat penglihatan. Dia berdiri di pintu gerbang timur Bait Suci dan dia melihat sesuatu datang dari timur. Lihatlah kemuliaan Allah Israel datang dari arah timur. Suaranya seperti suara air terjun yang menderu-deru dan bumi itu bercahaya karena kemuliaannya. Yehel kemudian menggambarkan kehadiran ini masuk melalui gerbang timur. Segera setelahnya di pasal 44, gerbang itu diperintahkan untuk ditutup permanen karena telah memenuhi tujuannya. Karena apa yang seharusnya masuk telah masuk. Nah, bagian yang paling diperdebatkan para cendekiawan, apakah Yehel menggambarkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu atau sesuatu yang masih akan datang? Perdebatan berlangsung berabad-abad. Tapi semakin banyak sarjana Alkitab bukan dari kalangan pinggiran, bukan komentator internet, tapi akademisi universitas ternama berpendapat bahwa penggenapan penuh fisik gerbang timur Yehel masih di masa depan. Lalu beralih ke Zaharia pasal 14. Teks ini lebih spesifik. Mingdom barken hari ketika Bukit Ziten Buket tepat dore jibang emas segrus dengan pinta masak stel akatur bila dua dari timur ke barat membentak lembah besar. Teks mengatakan ini terjadi saat kembalinya yang ilahi ke Yerusalem, gunung terbelah dari timur ke barat tepat di depan gerbang tertutup. Ahli geologi yang meneliti Bukit Zaitun mengonfirmasi sesuatu yang membuat detail ini terasa berbeda. Itu berada di Stempat Si Transform. Ini adalah patahan geologi aktif besar membentang dari Laut Merah ke utara melewati lembah Yordan dan seterusnya. Ilmuwan memastikan gempa signifikan di patahan ini bisa menyebabkan Bukit Zaitun Red. Arah retakan berdasarkan orientasi garis patahan kira-kira dari timur ke barat. Ini bukan teologi, ini geologi. Dan keduanya menunjuk ke tempat yang sama. Lalu ada lapisan perjanjian baru dalam Injil Lukas. Yesus menangisi Yerusalem saat mendekat dari timur dari arah Bukit Zaitun. Dalam Kisah Para Rasul, setelah kebangkitan, dua sosok berkata pada murid bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama saat dia pergi. Dia pergi ke naik dari Bukit Zaitun. Kembalinya kata mereka persis seperti kepergiannya. Timur selalu bukit itu selalu gerbang itu. Dan ada satu lagi yang jarang dibahas. Naskah Laut Mati ditemukan tahun 1947 di Gua Qumran, tepat di timur Yerusalem. Berisi teks yang menggambarkan sosok imam terakhir memasuki Yerusalem dari timur melalui sebuah gerbang pada saat penghakiman kosmik. Ini bukan teks dari satu tradisi. Bukin Carengons Nabi. Banyak sumber kuno ditulis lintas abad, bahasa, dan penulis. Semua bertemu pada geografi yang sama. Satu gerbang, satu arah, satu bukit. Dan gerbang itu tersegal dan bukit itu retak dan tanah di bawah keduanya bergerak dengan cara yang masih dicoba dipahami ilmuwan. Ilmu penjata Tebrarusen dengan ia berurusan dengan data pengukuran pengamatan berulang dan saat kita singkirkan emosi dan agama lihat data geologi dan arkeologi di bawah gerbang timur Yerusalem temuannya sungguh mengejutkan. Yerusalem berada di punggung bukit batu kapur kota tua di atas bukit Lumbav Kidron membentang antara gerbang tim dan bukit Baiton. Lembah ini bukan sekadar fitur geograf tapi zona dekat patahan sistem Dead Sea Transform salah satu struktura patahan paling aktive Dor Tengah. Mentang Jang Lampiord getarannya tercatat mempengaruhi struktur di Yerusalem selama berabad-abad. Catatan sejarah menunjukkan diguncang gempa besar tahun 749, 1033, 1202 dan 1927. Gempa 1927 berkekuatan 6,2 skala Richter merusak struktur di seluruh wilayah termasuk bagian tembok kota tua.
Ahli geologi yang meneliti data bawah permukaan dari peristiwa itu mencatat pergerakan signifikan di sepanjang garis patahan yang melewati bawah kawasan Templun. Gerbang Timur berada di tepi timur platform. Platform itu sendiri adalah prestasi teknik kuno dibangun pada masa Herodes Agung sekitar 20 SM. Insinyur Herodes membangun tembok penahan raksasa untuk menciptakan permukaan datar di atas bukit yang tidak rata. Tembok itu sangat dalam. Beberapa batu fondasi di dasar tembok selatan dan timur Temple Mount termasuk batu potong terbesar yang pernah digunakan dalam konstruksi kuno. Ada balok individu seberat ratusan ton. Tapi inilah yang mulai terungkap dari survei radar penetrasi tanah dan studi arkeologi terkini. Di bawah gerbang timur, di bawah struktur tersegal saat ini ada rongga. Ada lapisan konstruksi lebih tua. Ada bukti beberapa fase pembangunan jauh sebelum periode Bizantium. Beberapa peneliti meyakini ada sejarah arsitektur berkelanjutan di lokasi ini hingga periode Bait Suci pertama. Bait Suci Salomo sekitar 3000 tahun lalu. Dan tanah di sekitar lapisan tua itu tidak stabil. Sebuah studi geologis di tembok timur Temple Mount mencatat bahwa tembok di area dekat gerbang emas menunjukkan kemiringan keluar yang terukur selama beberapa dekade terakhir. Tembok itu bergerak perlahan. Tapi bergerak waf. Otoritas Islam yang mengelola Temple Mount telah mengakui masalah struktural di area ini. Perbaikan sudah dilakukan beberapa kali, tapi pergerakannya tak berhenti. Tambahkan lapisan lain. Pada 2019, saat renovasi dekat Gerbang Rahmat, halaman interior tepat di belakang gerbang timur yang tersegel, pekerja menemukan sesuatu tak terduga. Di bawah lantai halaman mereka menemukan bukti struktur yang lebih tua. Tiang batu, elemen arsitektur yang jauh mendahului bangunan sekarang. Temuan itu kontroversial. Dilaporkan singkat di media Israel lalu menghilang. Arkeolog di luar proyek menyuarakan kekhawatiran soal penanganan temuan. Apa yang tepatnya ditemukan tidak diungkap sepenuhnya. Itu bukan spekulasi. Itu celah terdokumentasi antara apa yang ditemukan dan apa yang dipublikasikan. Dan ini penting karena jika fondasi di bawah gerbang timur berisi elemen struktural dari periode sebelumnya yang sekarang tertekan pergerakan geologis bawah permukaan, maka pertanyaan apakah gerbang tersegel itu bisa terbuka suatu hari bukan murni teologis, tapi jadi pertanyaan fisika. Batunya tua, tanahnya bergeser, temboknya miring, dan di bawahnya ada ruang dan fondasi yang belum bisa diperiksa publik sepenuhnya. Ilmu pengetahuan membawa kita ke sini dan ilmu pengetahuan memberitahu bahwa sesuatu di bawah gerbang ini tidak diam. Kenakin orang Melbang, temor, misteri agama. Lengkungan tersegel, batu kuno, pertanyaan nubuat. Tapi jika kita lihat gambaran utuhnya pemerintah, otoritas, sengketa hukum, ketegangan internasional, gerbang ini berada di pusat salah satu kawasan real estate paling eksplosif secara politik di planet ini. Dan yang berkuasa tahu persis artinya mari kita lihat, situasi terkini, Temple Mount, platform gerbang timur berada dikelola oleh Waqf Yordania. Ini otoritas agama Islam. Yordania memegang hak pengelolaan situs suci Muslim di Temple Mount sejak 1924 dan hak ini ditegaskan kembali dalam Perjanjian Damai 1994 antara Israel dan Yordania. Jadi meski Temple Mount di dalam wilayah Israel, pengelolaan sehari-hari dikendalikan Badan Agama Yordania. Israel mengontrol tembok luar dan area sekitarnya. Polisi Israel jaga keamanan. Tapi Waqf mengontrol apa yang terjadi di atas platform. Siapa masuk, apa dibangun, apa digali, apa diungkap. Pengaturan ini rapuh. Sudah rapuh selama puluhan tahun dan gerbang timur persis di zona kerapuhan itu. Tahun 2019, Gerbang Rahmat, bangunan di sisi dalam gerbang timur tersegel dibuka kembali oleh Waqf setelah tertutup 16 tahun. Pemerintah Israel keberatan. Mereka bilang pembukaan itu melanggar kesepakatan. Ada protes, ada proses hukum. Situasi memicu pernyataan dari pemerintah Yordania, otoritas Palestina, pemuka agama lintas iman, pembukaan gerbang atau bahkan bangunan di samping gerbang memicu insiden internasional. Pikirkan ini menunjukkan besarnya taruhan. Sekarang bayangkan jika gerbang timur sendiri menunjukkan tanda kerusakan struktural. Jika lengkungan tersegel retak, jika tembok bergeser cukup hingga butuh intervensi darurat. Tiba-tiba insinyur Israel, otoritas Waqf, diplomat Yordania, pemimpin Palestina, dan perwakilan denominasi Kristen semua berkumpul di titik yang sama. Semua punya klaim hukum beda. Semua punya interpretasi agama beda tentang arti pergerakan gerbang itu. Kerangka hukum Temple Mount tak punya jawaban bersih untuk skenario itu. Tak ada protokol jika gerbang timur mulai terbuka baik oleh tangan manusia atau tanah di bawahnya ambles.
Dan ada kelompok yang mengamati saat itu lembaga Bait Suci di Yerusalem telah bersiap membangun kembali Bait Suci Yahudi di Templon selama puluhan tahun. Mereka telah membuat ulang benda ritual. Melodi punya rencana arsitektur. Merica Tides Andun. Semua terdokumentasi publik dan rencana mereka membutuhkan gerbang timur sebagai bagian dari kompleks Bait Suci yang berfungsi. Di sisi lain, cendekiawan Islam menyatakan dengan jelas bahwa upaya mengubah status Templemount akan dianggap sebagai tindakan perang, bukan sengketa politik, bukan tantangan hukum. Tapi tindekin prong. Di tengah semua ini ada jutaan Kristen di dunia yang mengamati gerbang timur karena percaya pembukaannya terkait langsung dengan kembalinya Yesus Kristus. Banyak dari mereka bukan pengamat pasif. Mereka donatur pobai, pemilih di demokrasi terkuat dunia. Keyakinan mereka membentuk kebijakan luar negeri Amerika dengan cara yang terdokumentasi analis kebijakan selama beberapa dekade. 1 gerbang tersegel, 3 agama, 2 otoritas berdaulat, 1 garis patahan geologi di bawahnya. Ini bukan sengketa lokal soal batu tua. Ini titik tekan bagi seluruh dunia dan tekanannya meningkat dari arah yang tak banyak orang awasi bersamaan. Jika Anda bertahan sejauh ini, Anda paham kenapa ini penting. Bagikan dengan seseorang yang perlu melihat gambaran utuh. Karena bagian akhir investigasi ini adalah yang menghubungkan semuanya. Kita sudah bahas sejarah, geologi, nubuat, dan politik. Kini kita tiba di pertanyaan di bawah semua itu yang tak ingin dijawab langsung oleh kalangan resmi. Apa yang sebenarnya terjadi jika gerbang timur terbuka? Mungkin metafor bukan spiritual, tapi fisik. Apa yang terjadi di dunia nyata? Di lapangan, kantor pemerintah, institusi agama, media global. Jika lengkungan tersegel itu retak terbuka, entah karena gempa, kegagalan struktur atau keputusan manusia, mari kita pikirkan. Saat gerbang timur menunjukkan tanda terbuka, semua jaringan berita besar dunia meliputnya dalam hitungan jam. Itu bukan spekulasi, itu cara kerja siklus media modern. Saat menyentuh 3 agama Ibrahim, Yerusalem sudah menghasilkan liputan berita internasional per pers lebih banyak dari kota Manaun. Pembukaan gerbang timur akan jadi peristiwa agama paling disaksikan di era modern. Dan momen media itu akan segera terpecah di sepanjang garis patahan yang ada. Bukan geologi tapi manusia. Suara Yahudi akan terbelah. Ada komunitas ortodoks yang melihatnya sebagai tanda kedatangan Mesias. Ada Yahudi sekuler yang melihatnya sebagai krisis keamanan dan bencana diplomatik. Pemerintah Israel akan tertekan dari 2 arah sambil mengelola responsannya, otoritas Palestina, dan semua kedutaan asing di Tel Aviv. Respon WAF akan segera dan keras. Setiap ancaman terhadap integritas Temple Mount dianggap sebagai masalah eksistensial dunia Islam. Kita lihat provokasi kecil saja dampaknya. Tahun 1969, turis Australia membakar Masjid Al-Aqsa di Temple Mount. Satu aksi pembakaran memicu kerusuhan di seluruh Timur Tengah dan membentuk organisasi kerja sama Islam mewakili 57 negara. Itu skala respons dari satu kerusakan. Bayangkan respons jika gerbang timur sendiri bergerak. Respons Kristen juga segera, tapi lebih terfragmentasi. Komunitas evangelikal di AS, Amerika Latin, Afrika Sub-Sahara jumlahnya ratusan juta akan menafsirkan pembukaan gerbang timur dalam kerangka kedatangan kedua. Ada yang merayakan, ada yang berziarah, ada yang membuat keputusan hidup, keuangan, politik berdasarkan keyakinan bahwa babak akhir sejarah manusia telah dimulai. Pemerintah harus merespons semua ini bersamaan. Dan ini lapisan yang diam-diam dibahas analis intelijen dan peneliti geopolitik. Ada aktor dalam cerita ini yang tak akan menunggu gerbang terbuka sendiri. Ada kelompok di banyak sisi perpecahan teologis dan politik yang punya motivasi dan kadang cara untuk mempercepat peristiwa di situs ini. Memaksakan momen membuat pemicu FBI Shin Bet Israel Intellik Yordania pada berbagai waktu mendokumentasikan plot kelompok ekstremis untuk menghancurkan atau mengubah struktur di Temple Mount guna memicu urutan nubuat. Ini bukan kekhawatiran hipotetis. Ini kasus terdokumentasikan. Beberapa nyaris terlaksana. Tahun 1984, sekelompok ultrasionalis Israel yang dikenal sebagai Jewish Underground ditangkap sebelum bisa melaksanakan rencana meledakan kubah batu, kubah emas di pusat Temple Mount. Tujuan mereka membersihkan halangan untuk membangun kembali Bait Suci Yahudi. Anggota senior kelompok punya koneksi dengan tokoh politik arus utama Israel. Kasus ini mengguncang negeri itu 1984. Motivasi tak hilang. Mereka berevolusi menemukan ekspresi baru di generasi baru. Jadi saat bertanya apa yang terjadi jika gerbang terbuka, kita harus memasukkan kemungkinan nyata bahwa pembukaan itu mungkin tak alami,
mungkin direkayasa, bahwa seseorang di suatu tempat memutuskan nubuat butuh dorongan. Dan itulah momen di mana teks kuno dan geopolitik modern jadi percakapan yang sama. Inilah yang tersisa. Gerbang yang diyakini tiga agama terhubung dengan momen terpenting sejarah. Sistem patahan geologi yang dikonfirmasi ilmuwan bisa menyebabkannya terbuka. Situasi politik begitu labil hingga sekadar isu perubahan di situs ini mengguncang diplomasi internasional. Bukti arkeologi di bawah gerbang yang tak diungkap penuh. Pergerakan struktur di tembok yang terdokumentasi dan audiens global miliaran yang mengamati dengan harap, cemas, dan rencana. Gerbang timur tersegel hampir 500 tahun. Ia bertahan melewati kekaisaran, melewati gempa, menyaksikan perang mulai dan berakhir di lembah di bawahnya. Tapi batu tak bertahan selamanya, tanah tak diam selamanya. Dan sejarah-sejarah nyata yang membentuk ulang dunia tak mengumumkan diri dengan sopan sebelum tiba. Pertanyaannya bukan apakah gerbang ini akan terbuka, tapi apakah dunia siap untuk selanjutnya? Apakah institusi, pemerintah, miliaran pemercaya lintas tradisi telah sungguh memikirkan hari esoknya? Hari ketika yang tersegel jadi terbuka, ketika kuno jadi aktual, ketika nubuat, apapun keyakinan Anda tentangnya jadi berita utama. Tak ada yang punya jawaban bersih untuk hari itu. Fakta bahwa tak ada yang punya jawaban bersih setelah berabad-abad tahu momen ini setidaknya mungkin. Mungkin detail terpenting dalam seluruh cerita ini. Satu gerbang, satu garis patahan, satu dunia mengamati dan tanahnya masih bergerak. Jika investigasi ini mengubah cara pandang Anda tentang dunia yang tersembunyi di depan mata, bagikan dengan seseorang yang siap melihat lebih dekat dan subscribe karena cerita terpenting jarang yang paling keras. Tapi teradu menangguh. Yeah.